Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Nur Harisya Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Pemirsa, analog switch off atau penghentian siaran televisi analog tahun 2023 untuk wilayah Kota Palembang atau Sumatera Selatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023. Itu artinya waktunya sebentar lagi dan ada banyak sekali tentunya persiapan yang dilakukan oleh pemerintah agar pelaksanaan ini juga bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya juga masyarakat harusnya bisa semakin semangat ya, karena kita selama ini menyaksikan atau mengikuti siaran program televisi itu menggunakan televisi analog, biasanya gambarnya bersemut ya, atau gambarnya suaranya tidak jernih dan juga tidak banyak gitu saluran televisi yang didapatkan. Saluran TV-nya biasanya itu-itu aja, jadinya bosan kalau nonton TV. Nah, kalau sekarang kita bisa beralih ke televisi digital, ada banyak sekali keuntungan yang kita peroleh. Hari ini akan kita bahas lebih lanjut dalam Suara Sriwijaya dengan tema penghentian siaran televisi analog atau analog switch off tahun 2023. Sudah hadir bersama saya di studio ada Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Geriantika Kurnia. Assalamualaikum, halo Pak Geri. Apa kabar Mbak Caca? Sehat Bapak, Bapak gimana nih? Alhamdulillah sehat ya Pak, ya wah, luar biasa jauh-jauh datang ya Pak ke Sumsel demi melihat langsung juga bagaimana pelaksanaan ASO 2023 ini ya Pak? Iya, persiapan ASO 20 Maret di sini. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Geri sudah hadir ke TVRI Sumsel. Dan selain Pak Geri, saya juga sudah kehadiran Ketua KPID Sumatera Selatan, Bapak Hefriyadi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, ini mendampingi Pak Geri. Pak Geri ya, waduh. Narasumber saya hari ini dua bapak-bapak ganteng ya. Kita bakal ngobrol lebih lanjut mengenai analog switch off tahun 2023 untuk Kota Palembang atau juga wilayah Sumatera Selatan. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk dapat bergabung melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, saya akan ke Pak Geri dulu nih. Pak Geri, sebenarnya pasti masyarakat nih mungkin udah banyak juga ya di Sumatera Selatan tuh sebenarnya yang menggunakan televisi digital. Tapi untuk pemahamannya sendiri ya Pak pasti masih bingung juga, emang sebenarnya TV digital itu apa sih? Namanya digital sekarang apakah dari handphone aja? Padahal enggak ya Pak ya, ada banyak sekali juga keuntungan yang didapat. Boleh nih Pak, monggo izin dijelaskan seperti apa? Baik Mbak Caca, terima kasih. Ini penonton TVRI ya, Sumatera Selatan. Palembang, kayaknya favorit nih. Alhamdulillah. Nah, TVRI itu sudah berdiri hampir 62 tahun kan. Jadi masyarakat Indonesia sudah menikmati siaran yang gratis. Nah, perubahan teknologi kayaknya belum ada tuh, kecuali waktu itu dari TV hitam putih ke berwarna. Nah, jadi siaran TV digital itu sebenarnya sama aja dengan siaran TV 62 tahun yang lalu. Yang berubah adalah teknologinya. Jadi menggunakan antena biasa yang disimpan di atas tuh, dimasukkan ke TV. Cuma teknologinya berubah dari analog ke digital. Nah, masyarakat jangan juga terkecoh. Sekarang banyak yang pemahamannya melihat bahwa TV digital itu melalui streaming harus berbayar. Betul. Atau harus punya kuota, harus juga biaya bulanan. Itu bukan TV digital yang siarannya terestrial yang gratis. Kalau TV digital yang gratis ini yang Pak antena biasa dan siarannya gratis, tidak ada berbayar, tidak menggunakan internet. Jadi seperti itu. Kemudian catatannya masyarakat yang masih menggunakan TV lama. TV lama itu ada yang TV-nya cembung. TV tabung gitu ya Pak ya? TV tabung atau TV flat ya. TV flat yang memang belum support, biasanya keluaran 2010 atau 2012 ke sini itu masih belum siap digital. Nah, keluaran 2013 ke sana biasanya udah support digital. Nah, buat masyarakat yang TV-nya masih belum support siaran TV digital, tinggal ditambahkan set-top box. Jangan dibuang gitu.
Atau sekarang ada program dari produsen TV itu namanya trade in, tuker tambah. Jadi masyarakat bisa cek deh di e-commerce. Nanti dihargai TV lamanya berapa tuh? Apa 150 atau 200.000 tergantung. Nanti diganti dengan TV baru dengan sistem cicilan atau apapun juga. Jadi seperti itu. Nah, tinggal tambah set-top box. Kemudian kalau TV-nya sudah digital, ya sekarang tinggal scan ulang aja. Jadi tidak ada masalah. Itu kalau pengertian dari TV analog dan TV digital gitu Mbak. Nah kalau untuk keuntungannya nih tadi Pak ya, selain mungkin karena tadi gratis gitu, tidak perlu berbayar. Jadi kan tadinya masyarakat yang panik atau takut ya Pak ya, aduh ini nanti TV saya nggak kepake lagi kalau udah TV digital. Ternyata memang bisa tinggal ditambahkan saja set-top box. Nah keuntungannya gitu Pak, kira-kira yang didapatkan apa saja? Keuntungan pertama untuk industri penyiaran sendiri ya. Untuk industri penyiaran itu, kalau di analog satu frekuensi, satu infrastruktur hanya untuk satu stasiun TV. Nah di digital ini bisa 6 sampai 13 stasiun TV. Jadi udah jelas ya dari infrastruktur pasti ada cost, efisiensi cost untuk infrastruktur. Yang kedua, untuk TV-TV yang digital ini dari sisi nanti ada dua, penyelenggara infrastrukturnya, ada penyelenggara program siarannya. Bakal banyak program siaran. Nah, ini untuk industri penyiaran ya. Kemudian untuk masyarakat banyak ya, itu nanti timbul konten kreatif tuh banyak sekali karena TV-nya banyak yang tadi satu stasiun sampai 13 gitu. TVRI aja dulu hanya satu kan. Di Palembang ini hanya siarannya satu, sekarang ada 4. Benar ada. Berarti 4 konten. Nah, TV Palembang itu dulu dijatah 4 jam sehari. Sekarang harus 24 jam. Siapa yang mau ngisi kontennya? Jangan sampai di rerun. Nah, itu untuk keuntungan lainnya. Di samping itu, TV digital ini luar biasa. Kalau TVRI punya jadwal 1 bulan, misalnya Mbak Caca apa aja, siaran apa aja. Bisa, di sini ada fasilitas pitchernya, EPG, Electronic Program Guidance. Jadi 1 bulan bisa dilihat oleh masyarakat. Yang kedua, ini bagus nih ramah anak, bantu juga KPID. Ada namanya parental lock. Jadi kalau orang tua punya anak-anak yang memang belum bisa melihat program yang tidak sesuai, orang tua kan tadi bisa lihat tuh jadwal 1 bulan udah bisa di blok, ini nggak sesuai nggak. Jadi anak-anak bisa nontonnya yang sesuai. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan TVRI program siarannya audionya Dolby, di rumah kita punya home theater, waduh keren tuh, bisa kayak di bioskop. Di bioskop ya Pak ya, waduh. Dan terakhir itu adalah early warning system. Nah negara kita adalah negara yang sering terjadi bencana. Apapun juga ya, mulai dari gempa bumi, Merapi, kebakaran segala macam, longsor. Nah fasilitas early warning system di TVRI ini nanti kalau misalnya ada bencana, misalkan mudah-mudahan enggak di Palembang, radius sekian kilometer itu akan diinterrupt. Kita lagi acara ini nih, begitu ada bencana diinterrupt, otomatis muncul nanti informasi teman-teman atau masyarakat Palembang, siap-siap nih ada bencana, misalkan Gunung Merapi atau gempa bumi skalanya ini, siap-siap untuk menghindar dari pusat gempa. Jadi insya Allah nanti di Indonesia setelah ASO selesai itu akan diterapkan itu. Mudah-mudahan nanti bisa terintegrasi dengan radio dan HP juga. Begitu ada bencana semua diinterrupt di daerah yang lokasinya radiusnya sekian kilometer. Nah nanti dari BMKG yang akan menginfokan
bahwa ini kejadian bencana atau apapun juga gitu. Wah, jadi memang ternyata kelebihannya TV analog itu nggak cuma sekedar gambarnya bersih, terus juga suaranya jernih atau teknologinya canggih aja, tapi memang benar-benar luar biasa ya Pak ya, bisa manfaatnya tuh untuk masyarakat. Iya, betul. Belum ada potensi ekonomi. Potensi ekonominya, nah, jadi tadi kan ada satu frekuensi bisa 13. Iya. Nah, TV analog ini boros frekuensi. Nah, setelah pindah ke digital nanti ada efisiensi frekuensi. Ini besar, hampir 112 MHz. Nah, efisiensi frekuensi yang disebut namanya digital dividend ini digunakan untuk apa? 5G. Untuk internet kecepatan tinggi yang bisa merata di seluruh Indonesia. Nah itu. Nah dari internet ini kan kita tahu sejak COVID ya kita merasakan kita ada nggak yang tidak perlu internet sekarang? Oh nggak ada Pak. Kalau internetnya lelet kan kita juga kurang enak. Nah ini internet ini akan menyebabkan potensi satu. Kita udah hitung juga ada 181.000 potensi bisnis baru. Itu kita hitung selama 6 tahun ya. Dulu target kita ASO 2020. Kemudian kalau ada potensi bisnis baru berarti ada lapangan kerja. Sekitar 232.000 lapangan kerja baru. Belum potensi pajak dan penerimaan negara hampir 77 triliun itu luar biasa. Luar biasa Pak. Plus terakhir ada potensi untuk PDB nasional hampir 433 triliun. Itu kan tadi yang Mbak Caca bilang bukan hanya sekedar mindahin dari analog ke digital tapi itu yang seluruh dunia kenapa mereka berlomba-lomba untuk migrasi ke digital karena itu tadi potensi ekonomi dan insya Allah kita banyak sekali talenta yang luar biasa yang nanti mendukung transformasi digital, ekonomi digital dan terbukti. Nah, di waktu COVID itu kenaikan 10% itu ditopang dari ekonomi digital. Orang berusaha berbisnis segala macam melalui internet. Betul, gitu. Jadi tujuan utamanya kita ingin memeratakan internet di seluruh Indonesia sehingga masyarakat bisa berbisnis dimanapun juga. Tidak perlu punya mall, tidak perlu. Kalau Mbak Caca pinter bikin kue udah di mana di rumah posting bisa langsung ya Pak ya, bisa secara digital jualannya gitu kan dan bisa menjangkau pelosok-pelosok juga luar biasa. Ini artinya masyarakat memang nggak perlu ragu lagi ya Pak ya dan memang harus siap juga untuk migrasi ke televisi digital. Nah saya akan beralih ke Pak Adi. Pak Adi, kalau kita melihat migrasi televisi digital dari televisi analog ke televisi digital ini kesiapannya di wilayah Sumatera Selatan atau Kota Palembang seperti apa Pak? Ya, kalau dari konteks sisi lembaga penyiaran itu memang sudah siap semua. Yang pertama TVRI lah ya, TVRI dengan 4 channel hari ini, kemudian dengan TV-TV swasta lainnya, lalu TV lokal hampir semua sudah bermigrasi ke digital. Hanya satu yang belum, TV komunitas yang nanti juga akan kita komunikasikan begitu ya. Untuk bermigrasi ke digital. Artinya semua sudah siap secara kesiapan LP. Kemudian penambahan infrastruktur ya seperti pemenang MUX Trans 7, lalu kemudian TVRI sendiri sudah, kalau TVRI sudah gampang ya Pak, tinggal upgrade teknologinya karena beberapa transmisi sudah ada di daerah-daerah gitu yang belum saja tinggal dibangun gitu ya. Artinya dari sisi komposisi itu ya sudah memenuhi saya pikir. Cuma memang persoalannya kan adalah memang kebijakan dari pemerintah pusat untuk selesai dulu persoalan STB baru nanti dimatikan siaran analognya gitu. Jadi kalau ditanya untuk itu ya kita udah siap Sumsel. Artinya juga pada saat sosialisasi masyarakat juga benar-benar welcome gitu ya Pak? Ya, kami tahun lalu sosialisasi kami di wilayah 1 Palembang, Banyuasin, kemudian Oki dan OI itu kami sosialisasi mengundang camat waktu itu di hotel di sini kita mengundang camat menyampaikan supaya camat bisa menyampaikan kepada masyarakat karena kalau kami mengundang lurah
desa kan anggaran kami juga terbatas begitu ya. Jadi kami ikut itu kemudian dan memang antusias, memang ya banyak bertanya ya seperti yang disampaikan Pak Geri tadi bahwa digital ini apa sih begitu ya, apakah memang streaming lalu pakai internet atau enggak gitu kan, ini jadi pertanyaan mereka dan kita sampaikan gitu, kita gencar media sosial lalu kemudian ke radio-radio gitu ya. Cuman memang ya terkendala beberapa ini ya, tertunda, kemudian ada kebijakan yang berubah lagi, makanya kita menyesuaikan saja. Kalau KPID ya tetap mensupport porsinya karena Undang-Undang 32 belum direvisi, jadi kita porsinya tetap ada infrastruktur, kemudian di peningkatan SDM kami kemarin membuat workshop untuk peningkatan SDM di lokal di sini, TV dan radio kita support karena mungkin 2 tahun kemarin COVID agak kurang, ini kita recharge lagi lah kira-kira gitu kan untuk kreator-kreatornya gitu ya, di tim-tim kreatifnya di TV dan radio supaya memang ada ya, karena memang TV digital ini ya banyak sekali gitu ya peluang yang disampaikan tadi untuk anak-anak muda misalkan ya, peluang untuk mendirikan TV itu kan juga besar hari ini karena tidak seribet, bukan tidak seribet artinya tidak harus punya tower segala macam gitu kan, karena sudah ya multiplexing, artinya tinggal kita mampu membayar tiap bulan, kemudian ya tinggal siaran. Makanya saya bilang justru ini akan kebangkitan televisi lagi di kita sebetulnya gitu ya. Betul. Karena selama ini mungkin media sosial tidak punya, kalau kami bicara soal regulasi, karena di media sosial cuma undang-undang ITE, sedangkan kami ada P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang harus wajib dipenuhi oleh lembaga penyiaran. Nah, kalau media sosial kan nggak punya itu, jadi bebas. Makanya sekarang kan sudah banyak mencibir konten-konten yang memang negatif dalam tanda kutip di media sosial, orang udah gerah hari ini. Nah, dengan digital maka ini akan membangkitkan dunia pertelevisian bagi saya di Indonesia. Ya khususnya di kita kan di Jakarta saja udah penambahan ya Pak Geri ya. Iya. Ada berapa puluh TV yang baru gitu ya. Hampir 52 TV, 52 channel lah. Di Sumatera Selatan ada 26, mungkin akan bertambah lagi. Ini memang sudah mulai muncul begitu ya. Artinya untuk penambahan SDM pasti pembukaan peluang untuk lowongan pekerjaan begitu ya, artinya dibutuhkan. Kemudian nanti mungkin konten-konten kreator ini berkumpul jadi satu, mereka akhirnya bikin TV gitu ya, kira-kira gitu. Nah, jadi saya sih melihat itu gitu, maka kita mensupport, mendorong apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan pemerintah. Makanya disampaikan Pak Giri tadi dengan nilai-nilai yang positif itu, ya kenapa tidak begitu loh kita kenapa kita harus menunda, harus hari ini. Makanya saya tadi di sosialisasi saya menyampaikan udahlah nggak usah sampai 90% pembagian STB, 70% udah matiin aja lah wilayah 1 gitu ya, analognya udah harus dimatiin aja lah gitu kan, karena pembagian STB itu kan berjalan saya pikir gitu ya, karena kasihan juga TV-TV lokal udah ngeluh kan, iklan sudah mulai berkurang karena penontonnya udah nggak ada lagi karena sekarang sudah di digital meskipun ini multiplexing begitu, tapi meskipun ini sudah masih bisa 2 analog dan simulcast masih 2, tapi masyarakat sudah mulai meninggalkan lah kira-kira. Makanya saya pikir harus ini, dan saya betul-betul mengajak masyarakat untuk bukan beli STB tapi bermigrasi. Nanti kalau beli STB kan ketua KPID ngajakin masyarakat. Ini yang repot gitu. Yang pasti beralihnya yang penting kita harus beralih hari ini ke digital, karena apa yang disampaikan Pak Geri tadi ini satu poin yang luar biasa begitu ya untuk migrasi digital dan menguntungkan untuk kita begitu. Dalam hal apapun kita tetap untung gitu Pak. Iya, masyarakat intinya yang paling diuntungkan juga semua, lagi. Saya bilang semua untung gitu. Siap. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai tema kita, yaitu penghentian siaran televisi analog 2023. Usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang.
kami, anak-anak Keva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dengan Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Saya masih bersama narasumber yang spesial hari ini, ada Pak Geri dan juga Pak Adi. Dan kami mengajak Anda juga untuk bergabung melalui telepon interaktif di 0711-311-454 dengan tema kita hari ini yaitu penghentian siaran televisi analog 2023. Saya akan kembali ke Pak Geri. Pak Geri, ini kalau kita melihat tadi kita sudah bahas ya mengenai televisi digital, artinya juga masyarakat sudah semakin terbuka lagi nih untuk mengganti saluran televisinya menjadi televisi digital, beralih ke saluran televisi digital. Nah, tapi kalau kita melihat juga kira-kira sebenarnya apa Pak kendalanya sampai si analog switch off ini mungkin tidak bisa merata gitu ya Pak, tidak bisa langsung dilaksanakan serentak gitu Pak se-Indonesia. Kira-kira ada kendalanya nggak Pak? Iya, negara kita itu adalah negara yang sangat luas ya. Beda dengan Singapura atau Malaysia. Kita total ya semua di seluruh Indonesia itu ada 541 kabupaten kota. Wow, banyak. Jadi ya. yang terdampak ASO ini 341 kabupaten kota. Jadi terdampak ASO itu maksudnya sehari-hari masyarakatnya nonton siaran TV analog, nonton siaran TVRI gitu. Nah itu yang jadi target kita. Nah pertama untuk kendala yang pertama itu dari infrastruktur analog harus dirubah ke infrastruktur digital. Kita sudah bangun tuh, alhamdulillah dalam waktu 2 tahun, Bang Adi, 341 kabupaten kota infrastruktur digital ada. Nah infrastruktur digital itu tidak seperti dulu, semua TV punya infrastruktur. Yang punya kewajiban adalah infrastrukturnya TVRI. TVRI itu given, ditugaskan oleh negara tanpa seleksi dan evaluasi. Sedangkan swasta dilakukan seleksi dan evaluasi. Jumlahnya sekarang sudah 323 infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat yang tadi sudah bisa menikmati siaran TV digital di seluruh Indonesia yang 341. Nah 173 lagi itu blank spot. Tapi di sana masyarakat udah menikmati dengan menggunakan parabola, berbayar. Kasihan mereka. Tapi nanti kita melalui tugas TVRI akan yang blank spot itu akan di cover semua. Yang kedua, Mbak Caca tahu nggak jumlah stasiun TV di Indonesia? Ada berapa jumlahnya? Kalau ketebak saya kasih setobok. Wah berapa ya Pak? Nggak bisa bayangin nih Pak. Jadi jumlahnya 695 stasiun TV tersebar di seluruh Indonesia. Termasuklah di Palembang sendiri ini ada 26. Nah 695 stasiun TV ini sekarang 572 stasiun TV udah digital. Jadi masyarakat udah bisa nonton loh. Di sini juga udah siaran. Tadi
hanya satu komunitas. Ya. Betul. Kemudian sisanya 123 masih siaran analog, salah satunya tadi kebanyakan komunitas, TV Pemda, dan TV-TV yang lokal-lokal. Tapi mereka antusias mau pindah ke siaran TV digital. Jadi tidak ada isu. Tadi infrastruktur udah, TV-TV yang dulunya siaran analog sekarang udah 572 siaran digital. Yang ketiga, apakah masyarakatnya siap? Maksudnya dari sisi penerimanya. Total sebelum ASO jumlah TV masyarakat yang nonton TV analog ini hampir 59 juta. 59 juta seluruh Indonesia. Sebelum ASO ya. Kemarin di 1 Maret kebetulan yang melakukan survei itu Nielsen. Posisi yang nonton siaran TV digital udah 53,5 juta. Berarti berhasil nih. Bang Adi TVRI sosialisasi. Dari 58 juta sekarang 53,5. Berarti sisanya tinggal 5 juta lagi orang belum pindah ke siaran digital. Jadi kita mendorong tadi kalau masyarakatnya belum siap TV-nya bisa ditambahkan set-top box. Atau sekarang juga TV-TV yang digital yang udah baru harganya bervariasi mulai dari 600.000 sampai berapapun tergantung lah seperti itu. Dan kita udah menghentikan Bang Adi tahun lalu kita hentikan tidak ada lagi produksi TV analog. Udah dihentikan semuanya harus produksi TV digital. Dan alhamdulillahnya UMKM aja bisa bikin set-top box, bisa bikin TV digital. Jadi TKDN-nya maksudnya tinggi. Terakhir adalah masalah sosialisasi. Nah, alhamdulillah Bang Adi tadi udah sampaikan sosialisasi ini kalau pemerintah sendiri nggak mungkin melakukan. Kita harus kolaborasi dari KPID, dari TVRI, TV-TV, Pemda, masyarakat luas. Nah, dari hasil survei kita, yang paling efektif itu adalah melalui sosialisasi melalui TV. Kenapa coba? Karena masyarakat yang sehari-hari nonton adalah siaran TV analog. Kalau kita sosialisasi di siaran TV analog, menginformasikan misalkan 20 Maret Palembang, Bali, Banjarmasin akan dihentikan siaran analog. Kalau mereka masih nonton di siaran TV analog, kita bicara ini masih analog, udah otomatis 20 Maret kita harus persiapan. Nah, seperti itu. Jadi kita melakukan berbagai macam sosialisasi yang melalui TV, radio, kemudian offline, online, macam-macam. Ada juga kita kerjasama pernah di Palembang pertunjukan rakyat. Jadi khasnya apa gitu? Ya nanti kita muncul sosialisasinya menyesuaikan. Di Jawa Barat kemarin dengan wayang golek. Si Cepot diskusi dengan kita cara memasang set-top box. Itu juga menarik. Jadi alhamdulillah sekarang tadi dari teman-teman ini ketika ASO 2 November itu dilakukan, kita melakukan dari kota besar Jabodetabek. Jabodetabek dulu. Jabodetabek ini populasinya hampir 60%. Kemudian kota-kota besar kebetulan yang di hitung ratingnya hanya 11 kota besar. Jabodetabek, Jakarta, kemudian Palembang termasuk. Yogyakarta, Surakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, itu termasuk 11 kota. Nah, multiplier efek yang kota besar ini dihentikan siaran analognya, ternyata ke seluruh Indonesia, Bang Adi. Kota Nielsen, bukan kota yang di rating Nielsen ini 11 kota. Sekarang penetrasi digitalnya 84%. 86% per 15 Maret ini. Artinya 86% masyarakat udah nonton TV digital. Sisanya kan berapa lagi tuh? 14% aja.
Nah, multiplier efeknya ternyata ke nasional, Bang. Sekarang penetrasi penonton TV digital secara nasional udah 71%. Ini keberhasilan teman-teman semua. Sisanya 29% lagi. Nah, sebenarnya Indonesia ini yang paling cepat migrasi analog ke digitalnya. Penetrasi masyarakatnya ternyata sangat adaptif. Tapi catatannya dari hasil survei kita itu, masyarakat kita itu akan beralih kalau siaran analognya dihentikan. Baru dia berbondong-bondong. Saya berharap sama Bang Adi juga, sama teman-teman di Palembang ini dan sekitarnya. Jangan memasang atau menambah set-top box setelah 20 Maret dihentikan. Nanti kayak di Jawa. Antrian banyak. Orang nyari ribut cari set-top box setelah dihentikan. Iya. Nanti kalau pada saat 21 Maret cari set-top box kan terbatas tuh. Harganya bisa naik. Kemudian baru ada lagi 2 hari, 3 hari kemudian. Nah, saya berharap sih Palembang nggak seperti di Jawa. Amin. Mereka udah siap dari sekarang, begitu lihat Mbak Caca, waduh ini kesenangannya hilang nanti siaran analog, kacau. Lebih baik dari sekarang. Harganya normal. Jadi harganya set-top box bervariasi ya. Dari Kementerian Perdagangan tuh udah mensurvei harganya mulai dari 150.000 sampai 300.000. Tertingginya di 300.000 ya. Dapatnya dari mana? Kalau untuk masyarakat, anak-anak muda biasanya di online. Mudah. Tapi di toko elektronik ada juga. Ya, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jangan lupa kalau beli set-top box yang sertifikat biar ada jaminan. Biar ada jaminannya gitu ya Pak. Betul. Pokoknya intinya untuk peralihan ke TV digital ini juga sudah dipermudah lah ya Pak Gary ya. Betul. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa. Masih dengan tema kita itu penghentian siaran televisi analog. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Deva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo tenang kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Si mari kami terima joget semari kota biru menari sebang bangkar jua sebang bangkar jua. Dari Aceh hingga Papua.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 dengan tema kita hari ini yaitu penghentian siaran televisi analog atau analog switch off tahun 2023. Baik, saya akan ke Pak Gary lagi deh. Pak Gary, ini kalau kita berbicara mengenai analog switch off ini kan pasti ada usaha juga ya Pak dari pemerintah untuk mendorong supaya masyarakat ini juga mendukung atau mengikuti peralihan migrasi dari televisi analog ke televisi digital. Salah satunya nih kan kita dengar kemarin ada pembagian set-top box gratis ya Pak ya. Nah itu seperti apa Pak? Silahkan. Nah, jumlah set-top box gratis untuk keluarga miskin atau rumah tangga miskin itu jumlah totalnya seluruh Indonesia ada 5,6 juta set-top box. Asalnya dari mana 5,6 juta set-top box itu yang gratis? Nah itu sebenarnya dari penyelenggara MOOC, pemenang seleksi evaluasi tadi. Mereka dapat seleksi infrastruktur, mereka berkomitmen set-top box. Di aturan pemerintah nomor 46 itu diutamakan dari swasta dulu. Nah, total dari 5,6 itu 4,3 juta set-top box dari swasta. Ada komitmennya dari semua swasta itu. 1,3 juta baru dari pemerintah. Nah, kriteria masyarakat yang menerima siaran set-top box gratis itu datanya dulu ada data DTKS ya, kesejahteraan sosial, data kesejahteraan sosial, tapi menurut masukan dari Pemda kurang valid. Akhirnya dibuatlah data yang sekarang P3K. Jadi ada kita itu masuk tuh di klaster, mulai dari klaster pertama yang kemiskinan ekstrim sampai yang tertinggi. Jadi Mbak Caca, saya Bang Adi itu punya, cuma klasternya berapa. Nah yang dapat itu ada di klaster pertama atau desil 1. Jumlahnya 5,6 juta set-top box, satu itu. Yang kedua, jelas kok kalau dia nontonnya siaran TV analog pasti udah utama dapat STB itu. Ya. Kedua juga daerahnya memang sudah sehari-hari nonton siaran TV analog. Ada TVRI lah minimal ada TVRI di situ. Yang ketiga mereka bukan nonton dengan menggunakan parabola atau berbayar. Karena parabola berbayar berarti udah dianggap sudah. Jadi seperti itu dan mereka juga mau. Kadang-kadang kita kasih set-top box gratis. Pak saya tidak perlu Pak, ada juga. Ada yang menolak ya Pak. Udah beli. Kemudian seperti itu kriterianya kita bagikan. Palembang ini kalau nggak salah total keluarga miskinnya yang menerima berhak set-top box ini sekitar 72 ribuan. 72 ribu. Alhamdulillah per hari kemarin distribusi udah 73%. Wah, udah 73%. Nah, kita simulasikan Palembang termasuk bagus. Sampai 20 Maret tuh perkiraan 95% selesai. Nah, udah tadi Bang Adi jangan nunggu 90 kalau udah 20 Maret ya matikan. Iya. Tapi distribusi jalan terus. Jadi nanti juga kita 20 Maret Bang Adi, Mbak Caca, kita akan buka posko. Buat masyarakat misalkan yang belum dapat set-top box dan memenuhi kriteria yang tadi, mereka jangan awet, wah udah ASO 20 Maret saya nggak bisa dapat set-top box. Udah, insya Allah masih dapat. Kita buka posko-posko, ada aplikasi cek bantuan set-top box. Di situ udah dimasukkan data yang Palembang 72 ribu itu masuk di situ. Ketika masukkan datanya nanti udah muncul lah. Saya Gary dapat set-top box, ketika dimasukkan datanya langsung dapat. Nanti ngambilnya di posko. Poskonya dikasih tahu. Jadi seperti itu.
Jadi masyarakat juga tadi jangan cari-cari ke TVRI atau ke KPID atau ke Pemda. Duduk aja manis, datanya udah ada, nanti dapat semuanya yang memenuhi kriteria yang 72.000 itu, Mbak. Jadi jangan malah keliling-keliling ya Pak ya, baru cari-cari. Iya, betul. Kalau yang punya kelebihan uang ya siapkan aja perangkatnya agar bisa menerima siaran TV digital gitu. Jadi walaupun misalnya mungkin terdata masih menerima tapi ternyata sudah memiliki TV di rumah juga cuma satu, untuk apa ya Pak ya, banyak-banyak gitu kan, jadi beda. Banyak yang kayak gitu, Mbak Caca ya. Mereka udah beli, kemudian dia berusaha dapat lagi, akhirnya dapat 2. Nah, bantuan dari swasta dan pemerintah itu dijual lagi, saya lihat di online. Saya ngeliat juga di marketplace. Daripada misalkan diambil, lebih baik nanti kita salurkan ke teman-teman yang belum dapat. Iya, belum dapat. Nah, seperti di kota-kota lain, begitu nanti ada sisa set-top box, tadi kan udah dibahas juga. Nanti dari camat itu akan mengusulkan, oh ini ada sisa misalkan 15 set-top box yang belum terbagi. Mereka camat bisa mengusulkan, Pak ini penggantinya 15 orang. Daripada kita ambil jual lagi, sayang, lebih baik kan bermanfaat buat yang belum punya. Iya, seperti betul. Jadi tadi ya Pak ya, jangan sampai diterima terus dijual lagi, sayang gitu. Padahal masih banyak mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh tetangga ataupun orang-orang lain gitu. Nah, saya akan beralih ke Pak Adi. Pak Adi ini kan tadi untuk mempercepat ASO ini juga adalah salah satunya melalui set-top box gratis yang dibagikan untuk masyarakat. Tapi juga masyarakat ternyata di Sumatera Selatan ini sudah banyak juga yang sadar dengan membeli secara mandiri gitu. Nah, selain melalui pembagian STB gratis dan juga sosialisasi tadi, apakah ada langkah lain Pak untuk KPID mempercepat dalam proses ASO ini? Mengingat ini kan sudah sebentar lagi gitu Pak. Nah, seperti apa Pak Adi? Ya, kalau kita kemarin 10 Januari ya Pak ya, awalnya kita udah kontak ke beberapa radio. Di Palembang ada 17 sudah kita kontak untuk kita dikasih slot sosialisasi lagi gitu ya. Ternyata nggak jadi gitu, di tanggal 8 atau tanggal 9 kita dapat info nggak jadi, tetap ini bisa berjalan yang analog. Ya, waduh, saya bilang udah, akhirnya nggak. Tapi memang kita main di media sosial tuh cukup antusias Pak, karena kita membidik ya hari ini ya, orang nggak mungkin semuanya menonton TV, tapi media sosial pasti beberapa detik mereka akan lihat. Maka kita buat kemarin iklan, dan kita satu hari itu langsung penonton yang tayang itu sekitar 1.200 Pak. Satu hari kita naikkan, nah artinya masyarakat tahu, dan memang banyak yang tanya, ini gimana tanggung jawab? Nah, saya sampaikan bahwa ya kayak gubernur, kemudian wali kota, bupati tidak bertanggung jawab membagikan STB gratis, karena memang tidak ada alokasi anggaran untuk itu, dan ini pure semua di pemerintah pusat dan di lembaga penyiaran swasta yang memang diminta untuk membagikan STB. Nah, jadi saya sampaikan itu di beberapa forum. Nah, kita kalau sekarang ya mainnya di di radio dan di TV gitu untuk gencar ya. TV lokal sering Pak, setiap pagi kadang 1 bulan 2 minggu sekali itu kadang kontak, kadang nggak tatap muka ya via Zoom gitu ya, untuk saya menyampaikan persoalan-persoalan ini. Nah, kami porsinya tetap mendorong persoalan konten. Nah, artinya ini sudah cantik teknologinya, masa kontennya itu lagi kayak kata Pak Geri tadi, masa masih gosip dibahas ya gitu kan kira-kira, masa masih memindahkan program nasional dalam konteks versi lokal. Nah, ini kan keliru. Saya sampaikan bahwa munculnya TV lokal itu adalah merepresentasikan kebutuhan informasi lokal, bukan bicara memindahkan TV nasional programnya ke dalam konteks lokal, bukan, saya bilang. Tapi kebutuhan kita apa hari ini? Maka saya dorong soal newsnya, kebutuhan ini hari ini misalkan kita dapat musibah di Pagarala misalkan kemarin Lahat gitu ya, ini di Musirawas jalan terputus begitu ya. Nah, ini yang harus disampaikan, bukan banjir di bundaran HI Jakarta, karena kita kemacetan. Itu yang kita butuhkan. Artinya dalam konteks newsnya harus melihat itu gitu ya. Lalu kemudian yang lain ini kebutuhan informasi apa gitu kan. Jangan kemudian programnya buat empek-empek melulu gitu dari itu. Nah, ini kan yang kemudian orang ngapain gitu, orang Palembang nonton empek-empek lagi gitu kan. Udah di luar ini kepala ya. Nah, maka ini yang harus yang kami dorong supaya TV-TV lokal di daerah ya
dengan baju yang baru ini juga harus konten-kontennya baru, lebih baik lagi dari yang kemarin. Jangan itu saja. Maka saya sampaikan kayak TVRI jangan hanya seremonial pemerintah saja, tetapi kritik pemerintah, kemudian keberhasilan pemerintah juga harus kita lihat untuk disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa, oh ternyata informasi daerah seperti ini ya. Saya pikir iya penting ya hal seperti itu karena memang kebutuhan TV lokal adalah untuk kebutuhan-kebutuhan lokal yang disampaikan. Ya TVRI dengan 4 channel saya pikir udah luar biasa ya hari ini. TVRI udah merdeka sekali ya. Saya bilang sudah infrastruktur tuh udah siap gitu ya. Nah tinggal maka kemarin kami dengan pemenang MUX ada Trans 7, kemudian Indosiar dan TVRI selalu berkoordinasi Pak untuk menyampaikan ini dengan Dinas Kominfo. Kita juga menyampaikan bagaimana perkembangannya, kemudian daya pancarnya seperti apa, coverage areanya itu sejauh mana. Karena masyarakat ada yang mengeluh kalau di interaktif di talkshow di radio itu kami sudah beli STB tapi tidak, ternyata ada yang beli STB tidak pakai antena, gimana mau nyampe dapat ininya kan. Makanya kita sampaikan hal-hal teknis seperti itu. Padahal ini di luar kapasitas KPID ya Pak ya. Bicara soal teknis pemasangan STB. Tapi karena kita memang sering ikut rapat dengan Pak Geri dengan pemerintah pusat ya, informasi yang disampaikan ya yang didapat kami sampaikan juga ke masyarakat gitu. Oke, nah ini terkait juga tentang penyiarannya tadi Pak, artinya memang ini kan kita beralih ya, teknologinya kita jauh lebih canggih lagi dari TV analog ke TV digital. Artinya memang harus ada nanti pembaruan juga Pak tentang standar program siaran gitu, harus ditetapkan kembali atau seperti apa? Ya ini sekarang memang lagi direvisi ya P3SPS di KPI Pusat dan kita kemarin juga Rakornas di pusat juga sudah mendorong itu begitu ya. Artinya kita juga sudah fokus pada perkembangan teknologi hari ini dan sampai hari ini memang belum disahkan begitu ya, belum disahkan soal revisi undang-undang. Tapi ada upaya memang dari KPI untuk mendorong di era TV digital ini supaya kontennya memang lebih bervariasi begitu ya. Karena memang ya banyak seperti yang disampaikan Pak Giri tadi. Ya kebutuhan apa yang hari ini, misalkan di TV Sumsel ini untuk kuliner misalkan, Tata Boga, ini TV Tata Boga ini belum ada nih, TV masak-masak gitu kan kira-kira. Nah, apakah ini bisa menjual? Nah ini yang kemudian menjadi tantangan bagi mereka yang mau mendirikan TV atau hari ini yang TV yang sudah ada untuk tidak menutun lagi begitu ya. Itu yang kita dorong. Makanya kemarin kami mengadakan workshop di tahun kemarin untuk supaya konten kreator-kreator TV ini, tim-tim kreatif ini supaya bisa ternyata gini ada pembaruan gitu. Kita mendorong itu sih. Karena tugas dan tanggung jawab KPI salah satunya adalah itu gitu. Salah satunya itu ya Pak ya. Jadi memang meningkatkan SDM di LP lembaga penyiaran, TV dan radio itu bagian dari tanggung jawab KPID juga. Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau untuk wilayah Sumsel ini Pak, apakah sama seperti daerah-daerah lain? Mungkin kan karena kita ada perbedaan tadi ya Pak, struktur dan lain-lain. Apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang masih mengalami blank spot seperti itu terkait dengan penyiaran untuk mendapatkan siaran TV digital? Ya banyak sih kalau di sini karena kayak kemarin kan di awal ya Pak Giri ya, dimatikan di awal itu 4 kabupaten yang dimatikan adalah kota ya, kabupaten kota, Prabu Mulih, kemudian Pali, Oku Selatan kalau nggak salah, kemudian Muara Enim. Dan itu memang selama ini tidak terjangkau siaran analognya begitu. Jadi mau dimatikan mau nggak berpengaruh. Makanya saya sampai konfirmasi ke Prabu Muli kan, Kepala Dinas Prabu Muli, Pak, saya bilang udah dibagiin belum STB-nya, set-top belum ada Pak. Karena indikator kemarin dari pemerintah pusat kalau STB-nya sudah dibagikan 90% maka boleh siaran analognya akan dimatikan. Nah ternyata ini cuman ya memang karena wilayah di 4 kabupaten itu memang tidak bisa menerima itu ya ini. Ya masih ada sih beberapa daerah yang belum bisa menangkap siaran analog, harus dia pakai parabola. Nah kan semangatnya TV digital adalah ya parabola nanti sudah disingkirkan semua. Karena semangatnya adalah supaya orang bisa menikmati, masyarakat Indonesia bisa menikmati ya Pak Giri ya, yang free to air tadi gitu gratis tidak berbayar gitu. Oke, nah ini artinya Pak untuk wilayah Sumsel itu tadi misalnya ada beberapa blank spot, apakah artinya nanti ke depannya akan dilakukan langkah lain seperti itu supaya memang benar-benar 100% nih masyarakat di Sumsel bisa menikmati siaran digital? Iya, termasuk Palembang ini ya, Sumsel 1 ini ada beberapa ya
Bang Adi, tadi kita agak kesulitan bagian set-top box. Hoki ya, terus Banyu Asin. Kita bagiin agak susah juga tuh. Karena untuk menuju sana susah banget. Kadang-kadang sekarang lagi musim hujan, kemudian harus pakai speedboat. Begitu nyampe pembagian orangnya nggak ada juga. Atau listriknya mati. Nah, untuk daerah-daerah blank spot tadi saya udah sampaikan ada 173 lokasi ya, termasuk di sini. Nanti TVRI sudah ditugaskan oleh pemerintah akan bangun lagi. Totalnya hampir 256 infrastruktur seluruh Indonesia. Termasuk yang tadi, yang sehari-harinya pakai parabola gitu. Belum menerima siaran analog, TVRI aja nggak ada di sana. Mereka bisa menerima ya dengan parabola atau bilangan. Nanti itu akan insya Allah seluruh 514 kabupaten kota atau yang 173-nya itu akan semuanya dapat siaran. Kita sudah programkan TVRI. Mudah-mudahan tahun sekarang udah jalan sih, mulai jalan ke daerah-daerah yang tidak ada siaran sama sekali. Nanti untuk daerah-daerah yang nanti maka bakal nambah tuh pemirsanya. Yang tadinya dari parabola pindah ke free to air. Mungkin dari 58 juta bisa tambah lagi. Makanya luar biasa nanti infrastruktur digital udah seluruh Indonesia yang tidak pernah nerima siaran TV, nanti TVRI bisa nerima gratis. Gitu. Oh, luar biasa sekali. Oke, saya ini penasaran lagi, pengen nanya ke Pak Adi lagi nih. Pak Adi kan nanti kan kalau dengan siaran televisi digital tadi sudah di-mention juga bahwa nanti akan ada banyak ya Pak ya saluran atau channel-channel TV lain yang juga mungkin muncul. Nah, itu artinya menjadi tugas berat juga gitu kan bagi KPID. Itu gimana tuh Pak untuk pengawasan dan juga monitoringnya, itu tantangannya gitu kan, apa mungkin dari sekarang sudah dipersiapkan gitu Pak, mungkin ada misi-misi tertentu gitu? Ya, kita kalau tahun ini alhamdulillah disetujui oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kita udah pengajuan alat monitoring yang digital. Jadi tahun ini tinggal pengadaannya. Jadi memang orang sibuk-sibuk digital, sementara alat monitoring itu masih analog. Jadi tahun ini kita sudah persiapkan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan ya, setelah anggaran cair kita akan lakukan pengadaan untuk alat monitoring, dan kita memonitoring yang selama ini ya 24 jam dengan siaran analognya, kita monitoring 24 jam, ada staf yang mengawasi. Lalu kemudian kita juga aktif di literasi media, Pak Geri kemudian menyampaikan, termasuk ASU ini di literasi media, momen kami menyampaikan, kemudian beberapa hal yang lain ya pengawasan kita lakukan langsung, monitoring evaluasi ke LP-LP yang ada di Sumatera Selatan. Jumlahnya kalau semua untuk TV dan radio itu 150-an ya kalau nggak salah untuk TV dan radio. 112 terakhir, 150. 112 yang kita awasi. Jadi untuk TV ada di 26 ya di Palembang. Kemudian TV di daerah lain ada sekitar ya kalau seluruhnya 30-an berapa begitu ya. Lupa saya. Jadi itu yang kita awasi, dan beberapa TV lokal memang sudah di daerah lain itu, bukan di kota Palembang, udah mulai mau collab gitu ya. Nah ini yang kita harus dorong, karena ya itu tadi KPID ini harus mengawasi gitu ya, kayak orang tua Pak, memarahi gitu ya, kadang mengayomi. Jadi kita juga kalau mau keras-kerasan ya hari ini sudah dengan radio kan repot juga Pak gitu kan, kasihan radio hari ini kan iklan sudah minim, kemudian kita ini, tapi kita tetap mengingatkan dengan konteks porsi regulasi yang ada, dan TV lokal ya tetap kita dorong begitu ya. Tadi ada siaran ramah anak, itu juga kita dorong persentasenya. Yang kita dorong kuat hari ini adalah TV yang tayang di jam tahajud tadi begitu ya. Jam-jam malam yang nggak ada orang menontonnya, dan siarannya itu saja, kita nggak bisa menuntut lebih, tapi ya pendekatan persuasif bahwa ini kita butuh, Sumatera Selatan butuh variasi informasi, butuh variasi hiburan, butuh variasi pendidikan begitu ya, karena mau nggak mau 3 fungsi media massa itu adalah itu kan, pendidikan, informasi, kemudian hiburan gitu. Nah, 3 poin itu yang kemudian kita dorong, bahwa kita masih banyak sekali membutuhkan
3 poin itu untuk di Sumatera Selatan. Hiburannya nggak gitu-gitu, nggak mungkin Dul Muluk ditayangkan gitu kan semua TV, tapi paling tidak ada yang menayangkan Dul Muluk mungkin dalam versi kekinian hari ini misalkan, kan itu kan satu konten yang menarik misalkan begitu ya untuk melihat ini. Kemudian apalagi ya, banyak yang perlu digali di Sumatera Selatan ini, saya pikir yang belum tercover semua oleh media gitu. Nah dengan digital ini ya saya pikir ya tadi saya sampaikan, dengan baju baru hari ini mau tidak mau TV lokal ya harus juga mengubah mindsetnya. Kemudian kontennya betul-betul harus memang lebih baik dari yang sebelumnya. Sayang udah teknologinya tinggi dan bayar per bulannya juga ya sebenarnya lebih murah ya Pak ya, karena dia tidak harus membayar PLN yang besar gitu, listrik ya. Listrik untuk genset segala macam tower gitu kan. Sekarang jangkauannya lebih jangkauannya lebih luas. Jamnya gitu kan. Nah, jamnya. Ini yang kita dorong supaya memang keinginan dari masyarakat untuk bisa memenuhi mereka itu, masyarakat itu ya dengan berbagai macam konten-konten yang terutama di Sumatera Selatan. Nah pada saat itu kan Pak Adi juga sudah berkeliling ya, menemui masyarakat dan lain-lain. Apakah mereka juga menyampaikan gitu Pak pesannya atau suaranya bahwa Pak tolong dong nanti di Sumatera Selatan ada siaran yang kayak gini gitu Pak? Kalau dari kita literasi kemarin, literasi media, karena memang orang ada yang ini kami nggak pernah nonton TV lagi karena udah ada media sosial misalnya gitu kan. Kemudian tapi kami butuh Pak misalkan infotainment gitu-gitu. Nah ini yang kita edukasi kan sebetulnya. Ngapain gitu infotainment ini harus ditayangkan. Mereka lebih banyak ke konteks news sih sebetulnya. Konteks newsnya ya Pak kita nih ada di daerah sini begini, kenapa ini? Kemudian kayak infrastruktur. Makanya saya sampaikan tadi TV itu ya bisa mengkritik pemerintah, kemudian harus juga mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Harus balance kan gitu ya. Jangan mengkritik saja kemudian keberhasilan tidak disampaikan. Nah, itu kan juga nggak fair gitu. Maka kita dorong itu juga gitu. Nah masyarakat lebih banyak mendiskusikan soal kita nih kurang informasi soal ini Pak. Gitu. Harusnya ini disampaikan. Nih kami nih, ini nih terminal nggak dipakai lagi, harusnya disiarkan Pak. Nih jalan nih gedung-gedung ya lebih banyak ke situ gitu larinya. Artinya kebutuhan news, makanya saya sampaikan kemarin di workshop yang datang narasumbernya memang orang news kan. Ayo mendorong untuk ya bikin bervariasi informasi ini gitu ya. Newsnya memang betul-betul kebutuhan lokal, tidak hanya sebatas seremoni-seremoni saja begitu, tapi memang betul kebutuhan ini. Dan bukan hanya juga berita-berita kriminal. Berita kriminalnya tinggi Pak di sini. Tinggi penontonnya. Nah, tidak hanya itu juga gitu, tapi hal yang lain juga bisa ditayangkan supaya ya ada nilai edukasinya bagi masyarakat gitu. Itu yang kita dorong. Jadi benar-benar bisa mengembalikan kejayaan televisi lagi ya Pak gitu. Oke, ini sebelum kita menutup perjumpaan kita, monggo kami mau mempersilahkan Pak Geri mungkin untuk memberikan pesan-pesannya kepada masyarakat Sumatera Selatan terkait dengan analog switch off ini. Iya, jadi ini nih penggemar TVRI maupun TV-TV lainnya ya. Sebentar lagi tinggal hitungan hari 20 Maret jam 24.00 siaran TV analog akan dihentikan. Saya dorong agar masyarakat mempersiapkan penerima TV-nya agar benar-benar bisa menerima siaran TV digital. Jangan sampai nanti begitu dihentikan 20 Maret jam 24.00 kelabakan. Kok TVRI nggak ada gitu. Jadi saya dorong dari sekarang masih ada berapa hari lagi sampai hari Senin jam 24.00. Dari sekarang lihat TV-nya. Cek TV-nya udah siap belum menerima siaran TV digital. Dari sekarang udah tonton langsung ke siaran TV digital, bersih gambarnya, jernih warnanya dan canggih teknologinya. Oke, baik. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Geriantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Hefriyadi, Ketua KPID Sumatera Selatan telah bergabung bersama kami. Kita berbincang mengenai analog switch off tahun 2023 ini. Semoga nanti benar-benar masyarakat sudah bisa 100% siap ya Pak ya untuk migrasi ke televisi digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Akhir kata saya Nur Harisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.